Halo cuy, selamat datang di channel Anti Meta. Di video kali ini gue akan share ke kalian 10 rekomendasi manhwa terbaik yang sudah pernah saya baca, dan kalian harus mencoba baca setidaknya 1 kali cuy. Nah, untuk listnya kali ini gue bakal share manhwa dengan karakter utama yang overpower seperti biasanya. Penasaran apa aja komik atau manhwanya? Nah, sebelum lanjut ke listnya, buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya cuy, agar tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Yuk, tanpa basa-basi lagi, langsung saja masuk ke videonya. Ice Tech Experience Through Writing Book. Manhwa yang dibuat oleh komikus bernama Tahong ini bercerita tentang karakter utama Jong Se Lee. Dulunya adalah orang biasa. Satu-satunya hal yang menarik darinya adalah kenyataan bahwa dia selalu berada di toko buku lokal. Semua itu berubah ketika dia tiba-tiba menemukan sebuah buku yang benar-benar kosong, dan dengan bodohnya menerima apa yang diminta dari buku kosong tersebut untuk menuliskan sesuatu di buku tersebut. The Strongest Manager in History. Manhwa yang dibuat oleh komikus bernama Gyeol Jang-gi ini bercerita tentang dunia di mana ada hunter yang mengalahkan monster untuk mendapatkan uang, popularitas, dan kekuatan. 20 tahun setelah kemunculan pertama monster, pemburu membutuhkan manajer akhir-akhir ini. Protagonis manhwa ini berhenti sebagai hunter dan lebih memilih menjadi seorang manajer hunter. Bookworm. Manhwa Bookworm yang dibuat oleh komikus bernama Kang Cheol-mil ini bercerita tentang kutu buku Sohyu. Membaca itu menyenangkan, dia selalu mencari cara baru untuk membaca buku. Dia bahkan bergabung dengan game baru, jadi tidak ada yang bisa mengganggunya dari membaca buku. Saat Sohyu selesai membaca buku pertamanya di sana dan menutupnya, dia menerima pemberitahuan Wisdom +1 level plus. Tanpa disadari, dia menjadi sangat kuat hanya membaca buku di dalam game. Trigger. Bercerita tentang Nam Ji-il masuk ke sekolah menengah yang terkenal sebagai kerajaan berandalan. Pada suatu hari pertama sekolah, ia menjadi seorang pengantar roti yang terkenal di seluruh sekolah. Meskipun menderita penyakit jantung kronis, tubuhnya yang lemah juga harus menderita serangan bullying lainnya. Namun disebabkan oleh kejadian yang tidak terduga, hidupnya mulai mencapai titik balik. Get Life. Manhwa Get Life yang dibuat oleh komikus bernama Moha ini bercerita tentang hidup, kekuatan cahaya dan kekacauan, konspirasi mengelilinginya, dan awal dari perang besar. Slave B. Dunia di mana kedamaian dirusak oleh dewa yang kejam Sukneum. Niro, rasa tengah elf yang terlahir dari manusia dan elf, kehilangan kedua orang tuanya ketika masih bayi, yang baru lahir dan diasuh oleh pasangan budak manusia. Para budak tumbuh di dunia di mana mereka tidak diperlakukan selayaknya, hingga Niro kehilangan ayah dan ibunya. Kemudian dia mengambil peran kepala keluarga dan bertanggung jawab terhadap kedua adiknya. Hanya ada satu cara untuk melarikan diri dari perbudakan neraka tersebut dan melindungi kedua adiknya, yaitu dengan lulus dari Exarnum, sekolah tempat kaisar saat ini Murem yang lahir sebagai budak berhasil lulus. Namun perjalanan Niro tidaklah mudah. Seorang budak memasuki Exarnum. Bisakah Niro membebaskan diri dari keputusasaan dan memasuki Exarnum? The Undefeatable Swordsman. Bercerita tentang seorang anak laki-laki yang lemah dan sakit-sakitan. Kondisi Song Woo-moon ini memburuk ketika dia kehilangan kapasitas mentalnya. Karena lukisan yang diberikan oleh seorang bijak, dia tumbuh sebagai idiot desa, dikasihani oleh orang tuanya sendiri. Tapi tanpa sepengetahuan semua orang, hidupnya akan segera berubah dan takdir baru menantinya. Ketika Song Woo-moon berusia 20 tahun, dia tidak hanya memiliki pencerahan, tetapi kekuatan seni bela diri yang tidak terkalahkan mulai mekar di dalam lukisan itu. Apa artinya semua ini bagi Woo-moon, dan dunia apa yang akan menantinya?
My Dad is Too Strong. Menceritakan pegawai negeri agensi manajemen Rift bernama Lee Do-jun. Dia bertugas memonitori para hunter yang di bawah naungannya dan kerap harus mensurvei lokasi Rift dungeon berasal. Awalnya ia hidup selayaknya pegawai bodoh dan pengecut yang mudah disuruh-suruh. Namun suatu hari ia mendapat kecelakaan yang membuat jiwanya terdampar di dunia persilatan atau yang sering dikenal murim. Di sana ia kerap dikalahkan dan mudah mati. Namun setelah ia bisa hidup kembali selama 1000 tahun, akhirnya ia berhasil mengalahkan semua orang dan menjadi yang paling terkuat. Pasca bangun dari koma, ia ternyata hanya tertidur di rumah sakit akibat dari kecelakaan selama 17 jam di dunianya sendiri. Akibat hidup selama 1000 tahun di dunia murim, Lee Do-jun kurang samar-samar mengingat masa lalunya. Record of the War God. Manhwa yang dibuat oleh komikus bernama Saibe Okum ini bercerita tentang musuh Wul membuka matanya 20 tahun kemudian untuk menghentikan aliran sesat yang ingin menguasai wilayah tengah. Pertanyaan tentang musuhnya yang dikalahkan, mereka menerima jawaban yang membuat mereka putus asa. Legenda dewa perang yang terlupakan dalam waktu telah dimulai sekali lagi. Bowblade Spirit. Manhwa ini mengikuti petualangan Eolji Somun. Sejak kecil, ia dirawat oleh kakeknya, seorang pendekar yang sakti. Ajaran kakeknya itu berpusat pada ilmu keluarga yang berpusat pada keahlian memanah dan gerakan yang cepat. Seperti biasa, Somun kemudian menjadi jago. Walau sudah jago, Somun tetap hobi bersantai di rumah. Tidak sesuai harapan si kakek yang ingin ia terkenal di dunia murim. Baru setelah si kakek memberitahu kalau ia punya calon istri di Zongyuan, daratan tengah Cina, Somun akhirnya mau turun gunung. Begitulah petualangan Somun berangkat ke Zongyuan dan berpetualang mencari si calon istri dimulai. Oke lah cuy, itulah tadi rekomendasi 10 manhwa terbaik yang pernah saya baca dan kalian wajib baca cuy, setidaknya sekali. Jika ada dari kalian yang ngerasa ada manhwa yang belum saya bahas di video ini, kalian bisa komen di bawah. Oke cuy, mungkin videonya gue end sampai di sini saja. Like video ini kalau kalian suka, dislike video ini jika kalian tidak suka. Terima kasih udah nonton, ketemu lagi di video berikutnya.